Oke, baik. Eh, Suara saya sebelumnya apakah terdengar? Terdengar nggak? Dengar ya, oke. Oke, sambil kita menunggu teman-teman untuk masuk ke ruang Zoom, saya ingin membacakan atau memberikan informasi kepada seluruh kita semua peserta webinar. Yang pertama, seluruh peserta yang hadir pastikan namanya udah benar ya teman-teman semuanya. Bisa menuliskan nama, underscore, asalnya dari mana. Nah, supaya nanti kita tahu bahwa Kusuma itu punya sahabatnya dari mana saja, begitu ya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya seluruh peserta diharapkan untuk menonaktifkan suara, ya. Kalau videonya boleh on, tapi untuk suaranya di mute karena takutnya mengganggu suara MC ataupun pembicaranya. Dan selanjutnya untuk seluruh peserta tentunya diperbolehkan untuk makan dan minum di tempatnya masing-masing. Dan setelah itu nanti kita akan ada pemaparan materi ya. Setelah pemaparan materi nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini tentunya diperuntukkan seluruh peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Nanti bisa menanyakan setelah selesai materi di kolom chat ya, di kolom chat yang tertera di layar Zoom kita masing-masing. Nah, yang terakhir tentunya kita dari tim panitia juga tidak lupa menyiapkan door prize ya teman-teman semuanya. Nah, door prize-nya apa saja? Nah, ini saya sebutkan. Untuk pemenangnya nanti akan diundi sebanyak 6 orang. Untuk door prize-nya berupa voucher GoPay atau OPPO sebesar Rp75.000. Nah, maaf 70 berapa? Oh iya, benar kan? 75.000 untuk 6 orang. Nah, diharapkan seluruh peserta bisa memperhatikan apa yang telah saya sebutkan dan mengikuti webinar ini sampai selesai. Oke, untuk Dr. Sugono, apakah sudah bergabung? Selamat siang, dokter. Iya. Selamat datang, selamat bergabung, Dok. Ya, ada kelihatan ya. Oke. Dokter, apa kabar, Dok? Kabar baik, kabar baik. Sis Priscila, Getty Priscila ya, salah satu bidan kita nih di Rumah Sakit Kusuma, cukup energik orangnya. Terima kasih, dokter. Oke, mungkin ini bisa kita mulai saja ya, Dok, persingkat Ya, waktu. baik, silakan. Oke, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Getty Priscila. Di sini saya salah satu bidan yang bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kusuma Praja. Nah, di sini saya sebagai MC yang akan memandu kegiatan webinar kita dari awal sampai selesai. Oke, baik. Sekarang kita ambil posisinya yang nyaman di tempatnya masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk memulai kegiatan webinar kita dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Kita minta Tuhan menyertai kegiatan webinar kita supaya kita diberikan kelancaran jaringan dan lain sebagainya ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, sahabat Kusuma semuanya, saya akan mulaikan saja kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pertolongan dan rahmat-Nya kita diberikan kesempatan untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit RSIA Kusuma Praja, Dr. Yuswanti MHSC, yang kami hormati PT Merek atau yang mewakili Dr. Sugono, MSI Med SPOG selaku pembicara kita ya pada siang hari ini, dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang saya ucapkan untuk kita semua di kegiatan webinar Kusuma Talk dengan judul bahasan keguguran berulang. Nah, ini temanya sangat menarik ya, sahabat Kusuma semuanya. Dan selanjutnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Nah, pasti di antara bunda-bunda semuanya, sahabat Kusuma, ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal ya dengan beliau. Nah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, sudah bergabung bersama kita, Dr. Sugono. Mungkin bisa menyapa semuanya ya, Dok. Baik, selamat siang semua, sahabat-sahabat Kusuma, juga Bu Direktur ya, dan siapapun yang ada di room ini ya. Senang sekali bisa jumpa kembali pada kesempatan siang hari ini. Oke, untuk operator mungkin bisa menampilkan profil. Nah, ini sudah terpampang ya di layar Zoom kita masing-masing. Ini adalah profil dari narasumber kita. Kita bisa membaca masing-masing dari layar Zoom yang tertera. Nah, di sini juga sudah lengkap dengan jadwal praktek di RSIA Kusuma Praja. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin para peserta, sahabat Kusuma, boleh banget untuk screenshot atau foto ya. Nah, oke. Oke, sudah. Oke, sudah ya, sahabat Kusuma semuanya. Sekarang kita akan langsung saja ke bahasan ya. Tentunya kita sudah menunggu dari tadi materi yang akan disampaikan, di mana saat ini di pertemuan webinar kita pada siang hari ini tentunya kita membahas tentang keguguran berulang. Nah, topik ini sangat-sangat luar biasa karena kembali lagi ini mengingatkan kita pada seluruh peserta webinar pada siang hari ini, di mana keguguran itu merupakan hal yang fenomenal dan sangat mungkin dan bisa terjadi kepada kita seluruh wanita ya. Nah, apa itu keguguran berulang? Tentunya kita pengen tahu ya teman-teman. Nah, nanti pada sesi materi akan dipandu oleh moderator kita, ada Bidan Delia ya. Halo Bidan Delia, sudah bergabung? Halo Bidan Priscila, selamat siang. Ya, selamat siang. Nah, ini akan saya serahkan langsung untuk Bidan Delia selaku moderator. Waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Ya, terima kasih Bidan Priscila atas waktunya. Selamat siang Dr. Sugono. Selamat siang, Bidan Del. Ya Dok, baik sahabat Kusuma, izinkan saya Bidan Delia sebagai moderator pada webinar hari ini. Baik sahabat Kusuma, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja webinar hari ini dengan judul keguguran berulang ya Dok. Ya. Oke. Waktu dan ruang Zoom saya persilakan. Monggo dokter. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya.
Baik, sahabat Kusuma sekalian ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul kembali dalam acara webinar pada siang kali ini ya. Nah, pada kali ini kita coba bincang-bincang, lihat kembali beberapa kasus-kasus yang sering kita jumpai ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah keguguran ya, masalah keguguran atau dengan istilah lain abortus gitu ya. Nah, khusus pada kali ini kita ambil topik tentang keguguran berulang. Nah, kenapa kita ambil ini? Karena ini masalah yang sangat fatal tadi sudah disampaikan ya. Nah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, mempengaruhi ibu dan mempengaruhi keluarga semua ya. Nah, tadi dikatakan keguguran. Nah, keguguran sekali aja udah bikin mumet ya, apalagi kalau berulang gitu ya. Nah, masalahnya keguguran berulang ini apa? Apa penyebabnya? Terus bisa nggak nih kita cegah gitu ya? Kalau bisa kita cegah ya kita cegah tentunya gitu ya. Nah, yang penting kita tahu dulu pengertian keguguran ini ya. Keguguran bahasa kedokterannya itu abortus sih ya. Yaitu yang dimaksud dengan abortus di sini adalah keluarnya produk konsepsi ya, produk kehamilan sebelum usia 22 minggu atau sebelum berat janinnya 500 gram. Itu definisi dari WHO. Ada juga yang menggunakan definisi 20 minggu gitu ya. Jadi keluarnya produk konsepsi, bisa janinnya, bisa selaput ketubannya gitu ya. Dan ingat yang terjadinya itu secara natural, secara alamiah, artinya enggak digugurin, bukan dikasih obat dan sebagainya ya. Nah, istilah lain dalam bahasa Inggris disebut miscarriage ya. Miscarriage nanti kita bedakan dengan kasus abortion, beda lagi ya. Nah, ini yang saya katakan bedakan dengan aborsi atau abortion ya. Nah, kalau aborsi atau abortion ini tentu adalah suatu usaha dilakukan supaya kehamilannya tidak berlanjut, supaya hasil produksinya itu janinnya, selaput ketubannya kalau bisa dikeluarin. Jadi ini suatu tindakan seringnya dilakukan secara kriminal. Ada juga sih yang dilakukan secara medis kalau memang ada indikasi medis yang kuat. Nah, kita kembali ke topik kita ya tentang keguguran ya. Nah, ini sangat berdampak luas ya, makanya kita ambil topik pembicaraan pada siang hari ini, bisa memberikan dampak psikologis yang kuat terutama pada ibunya gitu ya. Nah, sering pasien-pasien kami, bunda-bunda yang kami jumpai di praktek, nah kalau sudah didiagnosis terjadi keguguran, waduh pasti nangis deh, sedih banget ya. Ini memang kondisi yang saya juga sangat sulit kalau mau menjelaskan kondisi ini ke ibunya ya. Apalagi ini kehamilan pertama, kehamilan yang sangat diharapkan, dan seterusnya ya. Selain ini juga memberikan dampak sosial ya, dampak sosial misalnya lah nanti gimana, terutama misalnya ke tetangganya sudah diceritakan hamil tapi kok nggak berlanjut gitu ya. Nah, ada kaitannya dengan religiusitas juga, keagamaan. Kadang-kadang ada rasa berdosa, rasa bersalah, nggak bisa merawat titipan Tuhan, atau merasa ada salah apa ini kok bisa nggak berkembang jadinya. Juga ini mempengaruhi faktor finansial, biaya ya. Kalau perlu tindakan harus dikuret, kena biaya lagi, nggak punya asuransi, nggak punya BPJS, lumayan juga pengeluaran untuk tindakan kuret ini. Dan kasus keguguran ini juga tentu menghambat produktivitas ibunya ya. Lagi kerja nggak bisa kerja, harus bed rest ya. Kalau terjadi keguguran kemudian dikuret harus opnam di rumah sakit. Nah, sebenarnya kasus keguguran itu sering terjadi sih, lebih sering dari yang kita ketahui selama ini. Kenapa? Karena kegugurannya sering-sering tuh nggak disadari oleh ibunya gitu ya. Karena kan masa subur itu di pertengahan siklus ya, terjadi kehamilan misalnya dari pembuahan, terjadi kehamilan, kemudian nggak berkembang, 2 minggu berikutnya terjadi perdarahan. Padahal ini keguguran, tapi ibunya merasa seperti mens biasa. Jadi banyak yang tidak dikenali ya. Yang kita kenali itu lebih kurang cuma 15%-nya. Jadi bayangkan berarti 85% itu tidak terdeteksi, tidak ketahuan kalau itu adalah suatu keguguran. Atau keluar darah seperti ini dikira mens seperti biasa ya. Keluar jaringan seperti ini dikira mens seperti biasa. Nah, gejala dan tandanya apa? Ya dimulai dengan kram-kram perut dulu, dari ringan, sedang, sampai berat, sampai sakit banget gitu ya. Nah, kemudian ada ngeflek di pakaian dalam, sampai cucuran ke lantai, saking banyaknya, juga bahkan sampai keluar janinnya, atau keluar selaput ketubannya. Nah, itu tadi tentang kegugurannya ya. Bagaimana pula kalau keguguran berulang ya? Nah, keguguran berulang, yang dimaksud dengan keguguran berulang di sini adalah
kalau terjadi keguguran sebanyak 3 kali atau lebih ya pada janin dengan umur kehamilan 20 minggu atau kurang ya. Nah, umur 20 minggu ini dihitung dari hari pertama haid terakhirnya. Nah, di sini sahabat-sahabat Kusuma harus paham ya, yang dimaksud dengan hari pertama haid terakhir itu kalau haidnya sudah berupa darah. Kalau sebelumnya masih flek-flek, belum dihitung dulu ya. Itu supaya nggak keliru menghitung umur kehamilannya. Nah, keguguran berulang ini kita sebut juga dengan istilah recurrent pregnancy loss ya, RPL ya. Recurrent itu berulang, loss itu kehilangan, pregnancy ya kehamilannya ya. Atau istilah lain abortus habitualis. Abortus keguguran, habitualis artinya kegiatan yang terjadi berulang-ulang ya, habitualis. Nah, keguguran yang berulang ini kalau kita lihat dari angka kejadiannya itu mencapai antara 1-2% kehamilan. Memang nggak terlalu banyak ya. Lebih sering keguguran yang tunggal ya. Nah, karena dampaknya begitu luas tadi, kalau terjadi keguguran ini, maka kalau bisa terjadi 1 kali abortus pun, udah kita usahakan supaya kehamilan berikutnya nggak terulang lagi, jangan kejadian keguguran lagi ya. Nah, ya bisa kita bayangkan kalau kejadian sekarang, kedua, ketiga, ya keguguran lagi, ya sedih banget gitu ya. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, untuk bisa tahu caranya, tentu kita harus tahu dulu penyebabnya gitu ya. Ada beberapa penyebab yang bisa kita ketahui untuk menyebabkan terjadinya keguguran yang berulang itu. Yang pertama faktor epidemiologi. Epidemiologi itu tentang ya kependudukan gitu ya. Satu faktor usia ibu dulu ya, faktor usia ibu. Semakin tinggi usia ibu, maka semakin tinggi pula angka terjadinya keguguran ini. Kenapa? Karena semakin tinggi usia ibu, cadangan sel telurnya yang bagus itu semakin sedikit ya. Nah, secara fisiologis normalnya adalah janin perempuan di dalam kandungan ibu itu sudah dianugerahi Tuhan puluhan juta sel telur ya. Nah, tetapi semakin bertambah umur kehamilannya sampai bayinya itu dilahirkan, bayi perempuan itu membawa juta-jutaan sel telur ya. Nah, kemudian semakin dewasa sampai mencapai usia menarche, sudah mens pertama, itu cadangan sel telurnya lebih kurang 400.000 buah. Nah, setiap bulan ada yang berkembang, kalau belum berkeluarga maka tidak terjadi kehamilan, maka semakin lama semakin berkurang cadangan sel telurnya. Dan sel telur yang pertama dikeluarkan itu adalah yang bagus-bagus dulu. Sisanya udah nggak bagus gitu ya. Maka bisa kita pahami semakin tinggi usia ibu, maka semakin tinggi juga resiko untuk terjadi keguguran karena sel telurnya nggak bagus, bahannya nggak bagus, nggak bisa berkembang dengan baik gitu ya. Sama seperti misalnya kita nanam tanaman nih, nanam bunga, nanam sayuran ya, bibitnya nggak bagus, ya nggak bertahan ya, kena matahari ya sudah nggak kuat, ya sudah layu. Lebih kurang demikian perbandingannya. Nah, kita lihat lagi ya, bagaimana sih hubungan antara usia ibu dan kemungkinan terjadinya abortus. Ya, di sini kelompok usia ibu, di kanan ini ada kelompok presentasi terjadinya keguguran. Kita lihat ya memang ini kadang-kadang ada sudah terjadi apa ya, ada yang kali juga ya. Usia 12-19 tahun itu 13%, 20-24 11%, 25-29 12%, 30-34 15%. Nah, lihat kita di sini ya, umur ibunya 40-44 tahun, kasus kegugurannya 51%. Lebih dari 45 tahun 93% ya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa semakin tinggi usia ibu, semakin tinggi pula risiko terjadinya keguguran karena cadangan sel telur yang bagus semakin berkurang. Kita lihat kalau angka yang aman ini ya antara 20-24 dan 25-29 ya. Memang dikatakan adalah usia yang paling fisiologis, yang paling sehat untuk hamil dan melahirkan itu adalah antara 20-30 tahun sebenarnya. Ya. Nah, resiko tertinggi kalau usia ibunya mencapai 35 tahun lebih. Ditambah lagi kalau pasangannya juga tinggi usianya, yaitu udah umur 40. Ya. Jadi kalau yang usia 35 ketemu usia 40, maka risiko kegugurannya lebih tinggi lagi. Nah, faktor lain apa? Faktor lingkungan. Ya. Faktor lingkungan agak sulit kita buktiin sih, karena kan dia saling mempengaruhi ya. Jadi banyak faktor perancunya agak sulit, tapi beberapa menganggap faktor lingkungan juga mempengaruhi. Faktor lain, asap rokok ya, merokok atau perokok pasif juga bisa ya. Kemudian peminum alkohol ya, karena alkohol ini bersifat toksik bagi embrio dan janin. Embrio itu kalau sel telur sudah dibuahi,
terjadi proses pembelahan sel, kita bilang embrio. Tapi kalau sudah lengkap organ-organ tubuhnya, anggota geraknya kita bilang dengan janin, ya. Radiasi monitor komputer bisa nggak? Ada yang katakan juga bisa, ya. Tapi agak sulit penelitian tentang ini. Pengaruh gas anestesi, ya enggak terlalu sebenarnya ada, tapi nggak terlalu. Lagi pula sekarang sudah hampir tidak pernah lagi ya menggunakan anestesi sistem gas seperti ini ya. Kemudian obesitas, kegemukan juga bisa sih. Kalau kegemukan, kelebihan lemak di dalam tubuh itu pada wanita diolah menjadi hormon estrogen. Nah ini mengganggu juga pertumbuhan sel telur, mengganggu pertumbuhan endometriumnya ya. Kemudian kebiasaan minum kopi gimana? Masih aman sih kalau batasnya di bawah 200 mg per hari ya. Nah, kalau kurang dari 200 mg relatif aman ya. Kalau sobat-sobat Kusuma yang bunda-bunda lagi hamil seneng nggak bisa ngelepasin kopi, ya minimal maksimal ya 200 mg per hari. Kalau diukur takarannya bubuk kopi itu 80 gram seperti itu ya. Baik, kemudian ada kelainan lain ya, ada kelainan lain yang kita sebut dengan sindroma antifosfolipid ya atau APS, antifosfolipid syndrome ya. Nah, ini sebenarnya adalah suatu penyakit autoimun ya, suatu penyakit imunologi di mana pada dasarnya itu adalah terjadinya trombosis ini, terjadinya gumpalan-gumpalan darah, bisa sistemik di seluruh bagian tubuh, tapi pada kasus keguguran ini terjadinya trombosis itu di pembuluh-pembuluh darah yang ada di plasenta, yang ada di dinding rahim bundanya, yang ada di tali pusar si janinnya ya. Bayangkan kalau ada gumpalan darah sini tentu darahnya tidak bisa masuk dong ya, apalagi kalau ada daerah-daerah yang menyempit seperti ini ya. Nah, antifosfolipid syndrome ini merupakan penyebab terpenting terjadinya recurrent pregnancy loss ini. Nah, jadi kalau bunda-bunda ngalami keguguran yang berulang, kita pikirkan atau kita cari apakah ini benar bundanya itu mengidap antifosfolipid syndrome ya. Nah, dia juga menghambat ya, APS ini menghambat diferensiasi trofoblast. Jadi janinnya mau berkembang, selnya mau berubah-ubah jadi nggak bisa ya. Nah, kemudian juga dia menyebabkan respon inflamasi lokal ya, terjadi peradangan dan juga terjadi trombosis tadi sudah saya jelaskan ya di plasenta, di pembuluh darah plasentanya. Nah, penyebab keguguran lainnya adalah faktor genetik ya, faktor genetik. Nah, gen itu lebih kurang seperti ini ya. Ini ada bentuk double helix seperti rel kereta api ini ya. Nah, ini adalah kromosom. Nah, di dalam kromosom ini mengandung informasi-informasi genetik ya. Nanti selnya akan berkembang menjadi apa itu di sini. Nah, kalau ada kelainan kromosom pada orang tua, maka 2-5%-nya akan terjadi recurrent pregnancy loss ya, kelainan kromosom pada orang tuanya. Bagaimana kalau ada kelainan kromosom pada si embrionya sendiri? Wah, tentu kasusnya lebih tinggi lagi. 30-57%-nya itu akan terjadi keguguran ya. Nah, baru bisa terjadi kelainan kromosom pada si embrionya kalau tadi usia ibu yang sudah lanjut. Tadi batasannya 35 tahun itu lebih tingginya ya. Penyebab lain keguguran ini apa? Ada kelainan anatomi atau kelainan struktur, kelainan bentuk dari uterusnya, dari rahimnya. Nah, kita lihat pada gambar ini, normalnya rahim itu seperti ini ya. Rongganya ini bagus, kosong gitu, nggak ada hambatan apa-apa. Tapi kadang-kadang ada kelainan seperti ini, malah terbelah di tengahnya. Kita sebut di delvis ya. Atau ada lengkungannya di atas arcuata. Kadang-kadang ada sekatnya, ada septumnya. Atau ada dua kornunya gitu ya. Atau contoh seperti ini. Nah, kelainan-kelainan uterus yang bersifat kongenital artinya diderita si ibunya sejak kelahirannya ya. Nah, ini kasus-kasus seperti ini perannya cukup tinggi ya, 1,8 sampai 37,6%. Nah, jadi ini kita harus cari juga ya kalau pada ibu-ibu yang mengalami keguguran, apalagi keguguran yang berulang, maka apakah ada kelainan uterus seperti ini harus kita cari ya, kita buktiin ada kelainan atau tidak ya. Yang lain adalah suatu kondisi yang kita sebut dengan inkompetensi serviks ya. Maksudnya itu apa? Serviks di sini kita maksud adalah leher rahim ya. Leher rahim, kalau kita lihat di gambarnya itu seperti ini. Kalau ini rahim ya, ini puncak rahim, badan rahim, di sini leher rahim. Pada gambar ini seperti ini. Gitu ya. Dalam keadaan normal, ini saluran leher rahim toh, ini mulut rahim bagian dalam ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini
tegak seperti ini, kemudian yang sisi dalam rongga rahim seperti ini tegak. Jadi berbentuk lebih kurang seperti huruf T. Bagusnya seperti ini, seperti ini ya. Nah, kadang-kadang leher rahimnya itu nggak kuat ya, nggak kuat menahan beban kehamilan, mulai membuka di sininya, di mulut rahim bagian dalam. Nah, jadi berbentuk seperti huruf Y. Kemudian membuka semakin lebar, semakin turun. Nah, semakin turun udah berbentuk seperti huruf V. Nah, kemudian juga ini atau melengkung seperti ini berbentuk seperti huruf U lah. Kalau udah mencapai seperti huruf U, seperti huruf Y tadi, seperti huruf V tadi ini tidak bisa dipertahankan, sulit ya, apalagi kalau sudah terlambat. Tapi kalau cepat tahu ini bisa kita atasi loh ya, bisa kita lakukan penjahitan di leher rahimnya. Jadi ini kita talen, kita ikat ya, yang kita bilang jahit serpase ya, jahit serpase atau cervical stitch untuk bisa menutup mulut rahim yang mulai membuka, leher rahim yang mulai membuka gitu ya. Atau ada kelainan rahim, adanya adesi. Adesi itu perlengketan ya. Perlengketan di dalam rongga rahim seperti ini. Normalnya seperti gambar ini ya. Ini rongga rahimnya terbuka, tapi suatu kondisi ini bisa menempel. Ya, menempel kenapa? Misalnya bekas kuret tapi ada infeksinya, atau memang ada infeksi di dinding rongga rahim yang kita sebut dengan endometritis. Ini bisa. Biasanya infeksinya itu berasal dari jalan lahir dulu ya, masuk ke dalam rongga rahim, sehingga ada radang saling menempel, sudah bisa kita bayangkan, sehingga embrio yang terbentuk nggak bisa menempel ke rongga rahim, akhirnya terjadi keguguran. Nah, ini juga kita harus cari, harus kita buktikan. Ya. Atau ada polip, endometrium polip di dinding rongga rahimnya, seperti ini, ada polip di puncak rahim, ada polip di dinding samping rahim, ini juga mengganggu ya, mengganggu implantasi, mengganggu berkembangnya janin di dinding rongga rahim ini, sehingga dia nggak mau nempel dengan bagus, sehingga akan terjadi keguguran. Atau ada miom ya, ada miom. Miom itu adalah daging tumbuh, biasanya jinak sih ya. Apakah tumbuhnya di rongga rahim, di samping dia ini menggantung seperti ini, atau di dinding rongga rahim, atau di otot rahimnya, atau di dinding luar rahim juga bisa ya. Nah, miom ini juga bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Faktor lain apa? Faktor hormon ya. Faktor hormon. Jadi faktor hormon ini bisa terjadi keguguran pada penyandang diabetes ya. Ini kelainan hormon insulin ya. Kemudian juga kalau kelainan hormon-hormon tiroidnya, ini juga bisa menyebabkan keguguran. Kemudian ada kasus lain, kita sebut dengan PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome ya. Poly artinya banyak, kistik itu seperti ini banyak ya, kista-kistanya. Ovarium itu indung telur, sindrom itu kelompok gejala ya. Penjelasannya itu seperti ini. Normalnya indung telur seperti ini ya. Ada satu sel telur yang berkembang. Berkembang itu bisa mencapai ukuran 18 mm bahkan 20 mm di pertengahan siklus di hari ke-14 haidnya. Ini normalnya. Tetapi kalau pada kasus PCOS tadi itu sel telurnya nggak berkembang banyak tapi kecil-kecil ya. Ini juga memberikan bahan yang nggak bagus ya. Kalau ada yang bisa terjadi ovulasi juga ya nanti tidak bisa berkembang dengan sempurna ya, akan terjadi keguguran juga. Atau ada kelainan lain, terjadi defek fase luteal ya. Defek itu artinya kerusakan atau kecacatan ya. Fase luteal itu maksudnya begini. Ini kan tadi sel telur ya. Sel telur kalau dia berkembang pecah, karena pecah ada berdarah kita sebut dengan corpus rubrum. Rubrum itu artinya merah ya. Nah, kemudian kan akan masuk ke saluran telur ini ya. Nah, kemudian yang tadi merah itu kemudian berubah menjadi kuning, corpus luteum namanya. Ini disebut luteum ya, warna kuning. Nah, corpus luteum berwarna kuning itu dia menghasilkan hormon progesteron yang dalam bahasa sehari-hari kita bilang hormon penguat kandungannya ya. Nah, corpus luteum ini diharapkan bertahan sampai minimal di umur kehamilan 12 minggu, 13 minggu ya. Kenapa? Kalau sudah mencapai 13 minggu sudah ada terbentuk plasenta, sudah terbentuk ari-ari, di mana plasentanya itu menghasilkan hormon progesteron lagi ya. Nah, tapi kalau plasenta belum terbentuk, tetapi corpus luteumnya sudah menghilang, tidak lagi hasilkan progesteron, tidak lagi hasilkan hormon penguat kandungan, maka kehamilan yang sudah tertanam di dinding rongga rahim ini tidak bisa bertahan, tidak bisa berkembang, karena dinding rongga rahimnya itu nggak bisa menebal ya. Jadi guna dari hormon progesteron tadi supaya dinding rongga rahim ini semakin menebal, rahimnya semakin membesar sehingga kehamilannya bisa berkembang. Nah, tapi kalau ada kerusakan, kecacatan pada fase corpus luteum tadi, hormon penguat kandungan, hormon progesteronnya tidak diproduksi, padahal plasenta belum terbentuk, maka tidak bisa bertahan.
Faktor hormonal lain yaitu yang kita sebut-sebut adalah kekurangan hormon progesteron ya. Ini dengan berbagai sebab. Kalau kekurangan hormon progesteron maka juga akan sebabkan keguguran. Makanya kalau sahabat-sahabat Kusuma ada ancaman keguguran, dokter akan berikan obat penguat kandungan bahasa awamnya. Sebenarnya itu adalah obat yang mengandung hormon progesteron. Nah, penyebab keguguran dari segi hormonal ini lumayan tinggi ya, kasusnya 17-20%. Makanya kalau pada kasus terjadi ancaman keguguran, dokter sering memberikan penguat kandungan yang isinya hormon progesteron. Nah, kita lihat lagi hal lain ya. Infeksi juga bisa ya. Infeksi bisa sebabkan keguguran kalau sudah bersifat bakteriemi. Kalau bakterinya itu sudah beredar ke seluruh peredaran darah bundanya gitu ya, atau viralemi, ada virus yang sudah luas mencapai seluruh tubuh bisa, atau infeksi langsung ya pada uterus, pada janin, pada plasenta, infeksi langsung pada rahimnya ya, pada leher rahimnya, atau infeksi langsung pada janin juga bisa. Nah, atau terjadi insufisiensi plasenta. Plasenta itu ari-arinya ya. Insufisien artinya fungsinya nggak cukup, nggak sempurna. Kita tahu plasenta itu adalah tempat transport makanan ya, transport nutrisi ya dari ibu ke janinnya. Atau ada radang di dinding rongga rahim yang kita sebut endometritis ya. Dinding rongga rahim yang kita sebut endometrium. Radang pada endometrium kita sebut endometritis ya. Atau ada endocervicitis kronis, ada radang di leher rahimnya juga bisa. Atau terjadi amnionitis, radang di selaput ketubannya juga bisa. Nah, radang-radang ini biasa disebabkan infeksi-infeksi yang ada di jalan lahir naik ke atas gitu ya. Atau hamil tapi ada alat kontrasepsi, tapi kontrasepsinya itu sudah terinfeksi, juga bisa sebabkan keguguran. Tapi kalau alat kontrasepsinya, IUD-nya itu tidak terinfeksi, masih bisa aja berkembang kehamilannya, jadi nggak apa-apa gitu ya. Atau penyebab lain adalah vaginosis bakterialis, artinya ada radang di vagina, di jalan lahir ya, disebabkan karena bakteri. Gejalanya keguguran yang banyak, berbau dan banyak dan berbau ya. Kalau terjadinya di trimester 1 yaitu umur kehamilan 1 sampai 13 minggu, nah ini sangat berperan untuk bisa menyebabkan keguguran. Nah, kelainan lain apa yang bisa sebabkan keguguran? Faktor imunitas ya, faktor imunologi, antibodi ya. Nah, ada suatu kelainan yang tadi sudah disinggung di depan ya, APS, anti-phospholipid syndrome. Tadi sudah dijelaskan masalahnya kelainan terbentuk plak-plak darah seperti ini ya, gumpalan-gumpalan darah ini akan menghambat aliran darah. Kalau ini bersifat sistemik atau bisa juga terjadi pada pembuluh darah yang di plasenta, yang ada di tali pusar bisa ya. Atau ada kelainan imunitas yang lain yaitu SLE, sindroma lupus erythematosus ya. Lupus, nah kita lihat wajah penderitanya khas ya, merah di wajahnya seperti pakai topeng seperti kupu-kupu ya, maka disebut lupus ya. Nah, ini juga bisa sebabkan keguguran, bahkan keguguran berulang karena biasa ini penyakitnya penyakit autoimun, sulit ya kita nyembuhinnya. Nah, apalagi yang bisa sebabkan keguguran? Trombosis uteroplasenta. Jadi di tempat pelengketan plasenta di dinding rongga rahim itu terjadi trombosis, sumbatan-sumbatan, ada sumbatan-sumbatan ya. Ada sumbatan-sumbatan sehingga aliran darah tidak lancar masuk ke plasenta, tidak lancar sampai ke tali pusar, nggak lancar sampai ke janin, sehingga janin tidak bisa berkembang. Plasentanya sendiri juga nggak bisa berkembang, ya nggak dapat nutrisi yang cukup, jadi nggak bisa nempel dengan kuat, nggak nancep nempelnya ya. Jadi ini bisa juga terjadi keguguran. Terus ada lagi ya, yang kita sebut dengan unexplained RPL ini ya, keguguran yang berulang yang kita nggak bisa jelaskan itu kenapa ya. Udah dicek-cek semua bagus, tapi kok masih terjadi juga keguguran yang berulang. Nah ini mungkin kita butuh waktu lagi ya untuk dilakukan penelitian lagi. Ini kenapa toh ada nggak faktor-faktor lain selain yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, terus pencegahannya bagaimana? Ini yang terpenting ya. Nah, untuk bisa mencegah terjadinya keguguran, apalagi keguguran yang berulang, diharapkan bunda-bunda, sahabat Kusuma sekalian, ada melakukan pemeriksaan atau konsultasi prakonsepsi. Jadi sebelum promil ini datang dulu ke dokter kandungan, lakukan konsultasi ya. Nah, dokter akan bertanya-tanya riwayat keluarga, riwayat kehamilan sebelumnya ya. Atau kalau ini kehamilan pertama, kita langsung tanyakan bagaimana riwayat haidnya, teratur tidak, kemungkinan ada infeksi baik pada pihak istri maupun pada pihak suami ya. Nah, sebaiknya demikian. Tapi ini saya lihat belum terbudaya di masyarakat kita ya.
kalau pernikahannya aja direncanakan dengan baik ya, pilih-pilih tanggal yang cocok, pilih-pilih tempat resepsi, tema resepsi dan sebagainya. Tapi untuk kehamilan, kehadiran buah hati, kehadiran penerusnya, tapi tidak dipersiapkan dengan matang. Kalau hamil ya hamil terus, sudah terlambat haid baru datang ke dokter, datang ke bidan. Jadi ini sudah terlambat. Nah, kalau sempat dilakukan pemeriksaan konsultasi prakonsepsi ini, nah kita bisa sempat lakukan pemeriksaan genetik kalau memungkinkan ya, dari segi budgetnya cukup. Nah, ini sebenarnya pemeriksaan ini malah jauh-jauh hari sebelumnya, premarital, sebelum nikah. Tapi kalau sebelum nikah belum sempat dilakukan, maka kita lakukan prakonsepsi sebelum kehamilan pertama ya. Nah, kita lakukan juga pemeriksaan hormonal. Tadi kita sudah sebut ya, faktor hormonal juga banyak. Apakah ada gangguan tiroid? Apakah ada tinggi hormon prolaktinnya? Kalau tinggi hormon prolaktinnya ini sulit hamil, kalau hamil bisa keguguran ya. Nah, kalau kadar prolaktinnya tinggi banget, perlu juga kita lakukan CT scan, MRI pada kepala, atau takutnya ada kelainan pada otaknya ya, di mana ada tumor di otak yang bisa sebabkan hormon prolaktinnya ini tinggi gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan tentang defek fase luteal ya. Nah, kalau misalnya terjadi keguguran di bawah 13 minggu, apalagi di bawah 10 minggu, kemungkinan besar penyebabnya adalah gangguan atau defek fase luteal tadi. Maka ini dari awal ya, sejak promil udah kita berikan hormon-hormon penguat kandungannya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau ada kelainan tadi yang tromboemboli vena ya, ada tadi ada penyempitan pembuluh darah, ada gumpalan di pembuluh darah. Nah, itu harus cari ya. Atau kita kejar ke arah antifosfolipid sindromnya. Kalau ada apa? Kalau ada trombosis tadi ya, gumpalan-gumpalan tadi. Atau terjadi 1 kali atau lebih kematian janin ya. Tapi morfologi janinnya normal. Bentuk janinnya normal, nggak ada kelainan bentuk. Umur kehamilannya sudah mencapai 10 minggu. Tapi kok terjadi keguguran juga, ini perlu kita cari kemungkinan apakah ada APS atau tidak. Atau pada kasus persalinan prematur, kurang dari 34 minggu, karena ada penyakit preeklamsi. Ya. Nah, ini atau insufisiensi plasenta lainnya. Nah, kalau terjadi preeklamsi ini, masalahnya di plasenta juga sih, reaksi antibodi terhadap plasenta akan terjadi preeklamsi ya. Preeklamsi ini adalah hipertensi yang disebabkan karena kehamilan, jadi berbeda dengan hipertensi yang biasa. Nah, pada kasus-kasus seperti ini harus kita cari kemungkinan-kemungkinan terjadi antifosfolipid syndrome ya. Atau terjadi 3 kali atau lebih unexplained RPL tadi ya. Nah, keguguran berulang 3 kali tapi semuanya normal, maka kita harus kejar kemungkinan APS ini pada kasus umur kehamilan kurang dari 10 minggu ya. Nah, kurang dari 10 minggu tapi nggak ada kelainan anatomi, nggak ada kelainan hormon, nggak ada kelainan di uterusnya, maka kita pikirkan kemungkinan adalah antifosfolipid syndrome. Terus pencegahan berikutnya, bisa kita lakukan dengan pemeriksaan USG. Ada nggak kelainan-kelainan di uterusnya ya? Dengan pemeriksaan HSG, dengan pemeriksaan histeroskopi, dengan pemeriksaan SIS ya, salin infusion sonography. Jadi ini mirip seperti HSG. Kalau HSG itu adalah secara ronsen ya, tetapi kalau SIS ini secara USG ya, untuk lihat bentuk-bentuk rongga rahim itu bagaimana. Sekaligus lihat saluran telurnya sumbat atau tertutup. Dengan USG juga kita bisa lihat apakah ada polip, apakah ada miom, ya seperti itu. Nah, pencegah lain bagaimana? Yang merubah gaya hidup dong. Kalau misalnya maniak banget kopi, sering banget minum kopi lah. Kalau udah rencana pengen hamil, dikurangi, dibatasi. Jangan sampai 200 mg seharinya. Kalau perokok dikurangi, diberhentiin kalau bisa ya. Sama halnya juga kalau perokok pasif, jangan hindari perokok pasif, jangan dekat-dekat dengan kelompok yang sedang merokok. Nah, kalau suami yang merokok di rumah jangan dekat-dekat ke istrinya, demikian ya. Nah, pengguna alkohol coba dihentikan. Yang penting juga ada dukungan psikologis ya, terutama dari pihak suami, dari pihak anggota keluarga lainnya. Nah, sebagai kesimpulan ini kita lihat ya, faktor-faktor penyebab yang bisa sebabkan keguguran dan juga apalagi keguguran berulang, ini udah kita ringkesan dari yang tadi ya. Kalau misalnya siapa tahu penyebabnya genetik, ya kita bisa lakukan konseling genetik, pemeriksaan genetik yang kita sebut dengan karyotyping. Nah, atau ada kelainan anatomi dari rahimnya. Tadi ada anomali saluran meluri saluran rahimnya ya. Bisa kita reseksi, kita lepaskan adesinya, peringketannya. Tadi kalau dinding rongga rahimnya nempel tadi ya. Nah, itu kita sebut dengan sindrom Asherman. Misalnya dulu pernah infeksi di rongga rahim, pernah kuret tapi ada infeksinya. Nah, ini bisa kita atasi dengan kita reseksi. Kita lepas peringketannya ya.
Kalau ada miom, kita angkat miomnya, kita sebut dengan miomektomi. Kalau ada masalah endokrin, masalah hormon, PCOS tadi, kita punya obatnya kok, metformin. Hipotiroid, ya, kekurangan hormon tiroid, kita suplementasi obat-obat yang mengandung hormon tiroid. Atau defek fase luteal tadi, ya, sebelum terbentuk plasenta, hormon penguat kandungannya udah kurang, kita kasih dong suplementasi progesteron, ya. Nah, kalau pengen promil sudah kita berikan ini, atau begitu tahu hamil langsung kita suplementasi obat-obat yang mengandung progesteron yang pasar sehari-hari kita bilang penguat kandungan. Pada penyintas diabetes kita penata laksanaan adekuat, atur dietnya, ya, kalau perlu kita kasihkan hormon insulin. Kalau ada infeksi kita berikan antibiotik yang sesuai dengan penyebab infeksinya. Kalau ada autoimmune disease APS tadi, kita punya obat namanya aspirin, ya, Aspilet contohnya, dosis rendah, atau low molecular weight heparin kita berikan juga bisa. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus, alkohol, rokok, obat-obatan yang tidak baik, itu harus dikurangi atau dihentikan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya tentang keguguran, sekaligus juga keguguran berulang. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini juga bisa disampaikan ke teman-teman yang lain ya, yang nggak sempat hadir pada webinar kali ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator ya. Baik, sangat luar biasa sekali materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita hari ini, Dr. Sugono. Mulai dari apa itu pengertian keguguran, tanda gejala, keguguran berulang itu sendiri, dan upaya pencegahannya. Sepertinya ini sudah banyak antrian pertanyaan ya dok ya, dari peserta webinar siang hari ini. Mungkin bisa dimulai ya dok untuk tanya jawab kali ini ya dokter. Ya, silakan. Baik operator, mohon untuk di-share. Baik, untuk pertanyaan pertama ya dok dari Ibu Nina Depok. Dok, saya penderita autoimun dan pengentalan darah. Saya keguguran berulang. Sudah disuntik pengencer tapi tetap saja keguguran. Dan janin tidak berkembang, dok. Pertanyaan saya, adalah bagaimana caranya untuk orang yang memiliki darah kental agar bisa tetap hamil dengan sehat, dan apakah ada efek samping jika setiap hari minum asam folat, dok? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Dina ya. Kami turut prihatin juga ya dengan kondisi yang dialami. Moga-moga ada jalan keluarnya ya. Baik, mengenai kasus-kasus penyakit autoimun memang termasuk penyakit yang gampang-gampang sulit, bahkan lebih banyak sulitnya ya daripada gampangnya ya. Tentu kita perlu banyak berdoa untuk kasus seperti ini. Nah, untuk kasus-kasus pengentalan darah kita sudah punya obat sih untuk mencegah jangan terjadi pengentalan darah. Kita punya Clopidogrel ya, CPG ya, bisa dipakai. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan juga ada pemberian aspirin ya, aspirin dosis rendah juga bisa, atau low molecular weight heparin juga bisa. Kemudian untuk bertanya tentang asam folat sih aman ya. Setiap hari asam aman sih ya. Kalau untuk maintenance saja 400 mikrogram cukup ya. Tapi kalau sudah ada janinnya minimal 1000 mikrogram sampai 2000 mikrogram. Saya pikir seperti itu. Monggo silakan konsultasi ke dokternya lagi ya. Moga-moga bisa diatasi dan dapatkan hasil yang lebih baik. Demikian. Baik, pertanyaan yang kedua dari Ibu Shirley. Dok, mau bertanya, Juni 2022 saya keguguran usia 12 minggu. Juni 2023 bayi saya meninggal usia 38 minggu karena plasenta ada pembukaan darah. Saya ada riwayat autoimun, namun belum saya cek lebih lanjut karena hanya di kulit saja. Kalau mau hamil lagi, apa yang harus saya cek, dokter? Ya, baik. Terima kasih ya, Bu Shirley ya. Kita turut prihatin juga ya. Berarti keguguran sudah 2 kali, hamil ketiga malah janinnya meninggal di usia 38 minggu, tinggal dikit lagi ya. Tinggal dikit lagi. Nah,
bisa jadi ini suatu penyakit autoimun juga ya. Maka sebaiknya konsultasi ke dokternya untuk dikejar ya, apakah ada penyakit autoimun. Kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tadi ya, ke arah antifosfolipid sindromnya. Nah, kemudian kalau berhasil untuk kehamilan berikutnya lebih cepat aja terminasi. Kalau ini 38 minggu, terminasi kehamilan bisa di 37 minggu. Jadi 37 minggu dilahirin ya. Nah, saya rasa apa yang harus dicek, saya rasa silakan konsultasi ke dokter kandungannya. Nanti dokter coba tanyakan, ceritakan masalah ini. Coba tanya, dok, mungkin saya perlu pemeriksaan ke arah autoimmune disease. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya ya dokter. Ya. Ini pertanyaan dari Ibu Nina. Izin bertanya, Dok. Ya. Ketika keguguran, selain menggunakan metode kuretase, adakah metode yang lain yang digunakan, dokter? Jenis darah yang dihasilkan saat keguguran lebih berbau dibandingkan darah saat menstruasi itu dikarenakan apa ya, Dok? Ada Ya. 2 pertanyaan berarti ya, Dok ya? Baik, terima kasih. Darinya nggak tahu ya. Dari Ibu Nina, Oh, dari dokter. Ibu Nina, sama. Iya. Baik, kalau keguguran itu memang kita lihat bagaimana ya. Memang sebaiknya terpilihnya kuretase, dikuret. Kenapa dikuret? Karena itu lebih bersih keluarnya. Dan juga ibunya kan tidak nyeri juga karena dibius gitu ya. Nah, relatif aman juga karena dilakukan di kamar operasi, ibunya sudah terpasang infus, sudah dipersiapkan dulu, dilakukan oleh tenaga yang profesional ya. Tindakannya dilakukan oleh dokter kandungan, biusnya dilakukan oleh dokter ahli anestesi ya, lebih aman. Cara lain bisa nggak? Bisa sih kita berikan obat untuk merangsang kontraksi rahim ya. Nah, cuma dengan menggunakan obat itu efeknya kontraksi rahimnya itu kuat banget, kadang-kadang itu sakit banget, nggak tahan ibunya. Juga akan terjadi perdarahan yang hebat. Nah, perdarahan yang hebat ditambah lagi kesakitan yang hebat, kalau ibunya nggak kuat dan telat pertolongan takut bisa pingsan, semaput, bahkan bisa mengancam jiwa ibu. Jadi lebih aman dikuret. Lain halnya misalnya kok sisanya dikit banget ya. Nah, sudah terjadi kuburan, sebagian besar sudah keluar, terus kita USG, yang sisa cuma dikit ya. Eman-eman kalau dikuret ya coba dengan obat dulu bisa. Tapi kalau dari hasil USG-nya sisanya masih banyak, itu memang terbaiknya kita lakukan kuret. Gitu ya, kita nggak mau spekulasi tentang ini. Selain itu juga kalau misalnya keluarnya lama itu bisa sebabkan infeksi juga. Nah, darah yang banyak di rongga rahim, banyak darah di jalan lahir. Nah, itu adalah media yang sangat menyenangkan bagi pertumbuhan kuman. Nah, kalau sudah terjadi infeksi di jalan lahir, infeksi di leher rahim, terinfeksi di rongga rahim, wah itu sangat berbahaya untuk kehamilan yang berikutnya. Rongga rahimnya bisa menempel tadi Asherman syndrome, gitu ya. Bahkan kalau kelama-lamaan infeksi ke rongga panggul, wah itu lebih repot lagi ngobatinnya, perlu dia yang banyak ya. Jenis darah yang dihasilkan di kuburan lebih berbau, bisa aja sih, karena biasanya sudah disertai dengan faktor infeksi ya. Apalagi sudah ada infeksi dari awalnya, dan darah dari kuburan ini pun lebih banyak biasanya ya. Karena apa? Dinding rongga rahimnya kan lebih tebal daripada mens biasa. Kalau mens biasa dinding rongga rahim paling tebalnya 7 mm ya. Nah, kalau sudah terjadi kehamilan, dinding rongga rahim tebalnya bisa 20 mm. Nah, pada dasarnya menstruasi itu adalah lepasnya dinding rongga rahim kalau tidak terjadi kehamilan. Nah, kalau tidak terjadi kehamilan paling tebalnya 7 mm, jadi darahnya nggak begitu banyak. Kalau pada kehamilan lebih tebal lagi, keluar darahnya lebih banyak, sehingga sempat menggumpal di dalam, timbulkan reaksi kimia berbau amis gitu ya, apalagi kalau ada infeksi berbau busuk. Demikian. Oh ya, maaf dok, ini tadi pertanyaan dari Ibu Diana Putri Rahmawati ya dok ya. Oh ya, Bu Diana, demikian ya Bu Diana ya. Semoga bermanfaat jawabannya ya, bisa semoga membantu ya. Kalau nggak masih ada yang ingin tanyakan, silakan konsultasi ke dokter kandungannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Nina Depok lagi ya dok. Dok, pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan pada kehamilan untuk mencegah terjadinya keguguran berulang? Terima kasih, dokter. Ya, baik, terima kasih Bu Nina dari Depok ya. Tadi udah sebagian besar udah kita jelasin ya. Kita cari faktor-faktor penyebabnya. Kalau misalnya mencari faktor hormonal, dari pemeriksaan darah tahu kadar hormonalnya. Dari siklus menstruasi kita juga tahu
hormonnya normal apa tidak, gitu ya. Kemudian ada nggak faktor infeksi? Ada nggak selama ini sering mengalami keputihan yang banyak, yang gatal, yang berbau busuk, itu juga bisa sebabkan keguguran yang berulang ya. Terus bisa juga kita lakukan pemeriksaan USG lewat atas, USG lewat jalan lahir, untuk lihat ada nggak kelainan bentuk pada rahimnya. Nah, kemudian juga pemeriksaan hormonal untuk lihat apakah ada defek fase luteal ya, yang kita periksa kadar hormon progesteron di hari ke-21 haidnya, gitu ya. Di hari ketiga haid juga sebenarnya kita bisa lakukan pemeriksaan hormon sih ya. Nah, itu saya katakan tadi, kalau melakukan konsultasi prakonsepsi pada hari ketiga haid, kita lakukan pemeriksaan hormon dulu. Nah, kita lihat ada nggak hormon yang kurang. Nah, kalau hormon progesteronnya kurang, kita takut nanti bisa terjadi defek fase luteal tadi. Jadi, intinya bisa ya, Bu Nina ya. Bisa kita cari faktor infeksinya, kita cari faktor kelainan anatomi rahimnya, atau ada faktor-faktor antifosfolipid sindrom. Nah, yang tadi sudah kita jelaskan. Itu, terima kasih. Baik, itu tadi ya Bu Nina. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dokter dari Ibu Ambarwati. Izin bertanya dok, saya ada klien ibu hamil dengan G9P0A8. Usia sudah 41 tahun, ibu sudah dirujuk dan dikelola oleh SPOG rumah sakit. Usia kehamilan sudah mencapai 31 minggu. Akhir bulan Juni dapat kabar bayi yang dilahirkan meninggal karena sindrom gangguan nafas. Apakah ibu diperbolehkan untuk hamil lagi karena belum mempunyai anak yang hidup? Bagaimana langkah yang harus dilakukan bila ingin merencanakan kehamilan? Baik, terima kasih. Ini Bu Bidan Ambarwati ya. Ini bidan yang sering rujuk ke kita juga, kemungkinan Bidan Ambarwati ya. Baik, ini kita prihatin banget, ini abortusnya 8 kali ya, ada 8 kali, dan hamil yang sekarang juga nggak ketolong ya. Nah, kalau kasus sampai kegugurannya sampai 8 kali, ada kemungkinan ini memang suatu kondisi atau suatu kelainan autoimun disease ya, antifosfolipid syndrome. Boleh nggak hamil berikutnya? Boleh aja sih, wong dia belum punya anak yang hidup ya, tapi dipersiapkan dulu, jangan langsung hamil. Kita lakukan pemeriksaan ya, hari ketiga haid, kita periksakan dulu hormonal gitu ya. Nah, USG transvaginal, lihat ada nggak kelainan di rahim. Nah, kemudian lagi kita periksa-periksa untuk arah antifosfolipid sindromnya. Nah, kalau semuanya bagus, baru untuk diprogram untuk kehamilan berikutnya. Bagaimana hormon insulinnya, bagaimana dengan kondisi diabetesnya, bagaimana dengan hormon tiroidnya. Jadi ini sebaiknya diperiksakan dulu, persiapkan dengan baik ya Bu Ambar ya, kliennya ini ya, supaya tidak terulang lagi yang ke-10 kali berarti ya. Baik, saya rasa seperti itu boleh, tapi konsultasikan dulu sebelum promilnya. Terima kasih. Baik, begitu ya Ibu Ambarwati. Ya, Untuk kalau mau ditambahkan, selanjutnya, sejak awal promil sudah kita berikan itu ya, hormon penguat kandungan ya. Siapa tahu ada defek fase luteal. Baik, silakan. untuk selanjutnya ya dok ya, dari Ibu Nina, izin bertanya dok, apakah penderita PCOS lebih rentan mengalami keguguran? Dan bagaimana cara mengelola mental health calon mom yang sedang promil agar promilnya berhasil? Terima kasih. Monggo dokter. Ya baik, terima kasih ya Bu Nina ya. Nah, penderita PCOS itu pertama sulit hamil sih ya, karena nggak ada sel telur yang berkembang. Nah, kalaupun bisa terjadi kehamilan, biasanya kehamilannya itu rentan terjadi keguguran karena kualitas sel telurnya kurang bagus gitu ya. Nah, kemudian juga untuk persiapan berikutnya ya, lebih awal kita terapi metformin. Kemudian mengelola mental health-nya ya, kita sebagai health facilitator ya. Nah, kita berikan support ya. Kita berikan support. Pertama jelaskan dulu kelainan-kelainan yang ada. Kemudian jelaskan juga sih bagaimana kemungkinan untuk bisa berkembang kehamilannya sekarang. Kemudian juga kita berikan semangat, perkuat mentalnya. Juga tidak kalah penting orang-orang sekitarnya ya, support sistemnya. Orang-orang sekitarnya siapa? Terutama paling dekat kan suaminya ya. Nah, kadang-kadang suami nggak paham tentang ini. Nah, suaminya harus kita berikan edukasi juga ya. Siapa lagi yang ada di rumah? Ibunya, ibu mertuanya,
saudara-saudara yang lain itu kita berikan edukasi juga ya, supaya saling mengerti dan saling memberikan dukungan kepada ibu penyintas PCOS ini. Demikian gitu ya. Baik, ada satu lagi ya dok, Ya, pertanyaan dari Ibu Filia Rindianti. Selamat siang dokter, saya keguguran 3 kali rata-rata pada usia kehamilan 9 sampai 12 minggu. Kebetulan ibu saya punya riwayat CA tiroid, apakah itu bisa pengaruh ke saya ya dok? Bila iya, apa yang harus saya lakukan dokter? Ya, Monggo, dokter. baik. Ya, baik ya. Ini apalagi ada riwayat orang tua yang CA tiroid ya, ada kanker di tiroidnya, maka yang anaknya langsung, anak kandungnya itu harus periksa dulu ya, singkirkan kemungkinan-kemungkinan menderita gangguan tiroid juga. Nah, untuk kasus seperti ini sebaiknya dipersiapkan dulu kehamilannya ya. Satu, lihat bagaimana hormon tiroidnya bagus enggak. Kemudian juga kan sekarang bisa lewat pemeriksaan darah ada namanya biomarker ya, atau kita bilang penanda tumor ya. Tumor-tumor tertentu misalnya untuk kanker indung telur ada penanda tumornya, untuk yang lain-lain semua ada ya. Jadi dicek dulu ya. Nah, jadi saran saya kalau ada orang tuanya pernah CA tiroid, untuk si anak kandungnya ya dideteksi dulu ya. Saya rasa seperti itu sarannya. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir ya dok Ya, ya. silakan. Dari Ibu Bidan Ambarwati, izin dok, mohon penjelasan untuk endometriosis bisa menyebabkan abortus habitualis. Apakah harus tindakan kuretase? Bagaimana bila kasus endometriosis terjadi pada gadis? Apakah ada tindakan lainnya? Terima kasih. Ya, endometriosis ya nama lainnya adalah apa kita bilang ya, tistis seperti radang ya, radang pada. Nah, cerita itu gini, endometriosis itu berasal dari kata endometrium toh. Endometrium itu harusnya tempatnya di rongga rahim. Nah, tapi karena dia ikut aliran darah, bisa nempel di mana-mana, maka kalau dia berada di tempat yang tidak seharusnya, maka menyebabkan radang di tempat tersebut gitu ya. Nah, pada penderita endometriosis ini sulit banget untuk hamil. Tapi kalau bisa terjadi kehamilan, justru kehamilan ini adalah obat alamiah ya untuk menekan perkembangan endometriosisnya. Nah, kemudian kalau penderita endometriosis apakah dikuret? Enggak sih, enggak dikuret ya. Nah, kalau untuk membuktikan apakah endometriosis atau tidak, bisa kita lakukan pemeriksaan laparoskopi sebenarnya ya. Laparoskopi itu gunanya satu untuk diagnostik, memastikan itu endometriosis atau tidak. Kedua juga sebagai tindakan kuratif ya, kalau ada endometriosis itu langsung dibakar ya saat dilakukan laparoskopi itu. Tapi kalau tidak mampu dilakukan laparoskopi, dari anamnesis juga bisa ya. Nah, ada nyeri haid yang hebat. Nah, saat haid itu nyeri di tempat lain, bagian bawah, jalan lahir, kadang-kadang bisa nyeri-nyeri di tempat lain, di mana endometriumnya itu nempel, gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan tadi laparoskopi, bisa kita lakukan terapi sih, pengobatan ya. Nah, kalau yang belum menikah, bisa kita terapikan obat minum. Sekarang ada obat minum kok ya. Jadi diminumkan terus, bisa diminum jangka panjang untuk menekan endometriosisnya. Sambil menekan endometriosisnya langsung kita lakukan promil. Jadi kita terapi 3 bulan dulu berturut-turut, kemudian langsung kita lakukan promil. Ya, jadi gitu caranya ya. Jadi endometriosis itu tidak dengan kuret sih tindakannya, bukan ya. Dengan pengobatan atau laparoskopi gitu. Enggak ada suaranya, Delia. Iya, maaf dokter. Itu tadi ya Ibu Ambarwati penjelasan dari Dokter Sugono. Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab ya dok. Iya. Ya, bagi peserta yang ingin bertanya ataupun konsultasi, bisa konsultasi via WA tanpa dipungut biaya apapun di nomor 089 647 084 263. Saya ulangi lagi, 089 647 082 263.
Sahabat Kusuma, tidak terasa ya untuk pemaparan materi dari Dr. Sugono beserta tanya jawab sudah selesai. Saya selaku moderator izin undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bidan Priscilla selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sugono Ya, yang terima telah kasih kembali. meluangkan waktu dan mau berbagi untuk seluruh kita peserta webinar. Semoga apa yang telah disampaikan dapat berguna untuk semua peserta webinar. Nah, apapun tadi materinya, itu akan menjadi sebuah pengingat dan pembelajaran untuk kita semua ya. Amin. Semoga seluruh peserta webinar puas dengan jawaban telah diberikan tentunya ya Dok ya. Ya. Dan jika ada pertanyaan lagi atau apapun itu yang diingin tanyakan, tadi sudah kita sebutkan nomor telepon konsultasi dari kita, Rumah Sakit Kusuma Praja. Nah, ini tadi untuk konsultasi kesehatannya boleh bertanya apa saja. Nah, jika penasaran dan ingin tahu, nanti kami melayani dengan sepenuh hati, tentunya tidak dipungut biaya. Begitu ya. Oke, selanjutnya tadi kita juga sesuai dengan apa yang saya ucapkan, dari tim panitia telah menyediakan door prize. Nah, ini sudah ada nama-nama peserta yang beruntung katanya ya. Nah, ini silahkan para peserta melihat apakah nama-namanya ada tertera. Nah, jika ada nanti dari teman-teman yang namanya ada di layar Zoom ini bisa mengisi absensi. Semuanya diharapkan sudah mengisi absensi ya. Nah, nanti akan dihubungi oleh tim panitia dari kami. Itu ya. Oke, selanjutnya karena materi sudah diberikan dan pertanyaan telah dijawab dan untuk pemenang juga setelah kita sampaikan, maka berakhir pula pertemuan kita pada siang hari ini. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sugono yang telah memberikan pembelajaran kepada kita pada siang hari ini dan memberikan waktunya ya Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih juga tuh untuk sponsor kita. Oke, iya benar. Untuk sponsor kita tentunya ada PT Merek yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan ini sehingga kegiatan kita bisa terlaksanakan pada siang hari ini. Ya, sebagai informasi dari PT Merek banyak memproduksi juga ya obat-obat yang bisa untuk membantu program bayi tabung pada kasus-kasus keguguran berulang seperti ini ya. Terima kasih dari perusahaan PT Merek yang berkenan memproduksi obat-obat yang sangat membantu kita semua ya. Iya Dokter. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman tim panitia yang telah membuat rangkaian acara sehingga semuanya hari ini tidak ada kendala ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk RSI Akusuma tentunya yang telah memberikan ruang ya untuk kita semuanya belajar di sini. Nah, biarkan apa yang telah diberikan dapat kita bermanfaat untuk kita untuk menambah pengetahuan. Bisa saja itu untuk diri kita sendiri dan juga bisa kita bagikan sharing kepada teman, keluarga, sahabat yang membutuhkan ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, untuk seluruh peserta boleh on kamera kita foto bersama dulu. Oke. Diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Oke. Wajahnya seger-seger semua ini ya, Dok. Ya, ada Bu Ambar ya, Bu Ambar. Oke, sudah semuanya. Kita tunggu teman-teman nih untuk menaktifkan kameranya ya. Oke, sudah. Saya hitung ya. Kita pasang muka wajah yang berseri tersenyum ya, teman-teman semuanya. 1,
2, 3. Oke, sekali lagi ya untuk sesi yang kedua. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sudah ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengakhiri, kita tutup dengan berdoa, karena tadi kita sudah mulai dengan doa, sekarang kita akan menutup dengan doa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah mau hadir berpartisipasi untuk belajar bersama. Nanti mungkin kita bisa belajar lagi di lain waktu bareng-bareng, Dok. Oke. Ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Assalamualaikum. beraktivitas. Terima kasih. Ya, kasih.